apapun isinya, minimal pemuda-pemuda kita itu, muda khususnya di Kabupaten Tegal, tahu tentang peraturan daerah. Soal apakah Perpup sudah ada atau belum, kita lihat nanti diskusi kali ini. Untuk efektivitas waktu, kami mengundang kepada host Ngopi Kemisan yang sudah pakai kaos Ngopi Kemisan kepada Mas Samsul Falah. Setiap minggu kita doakan untuk gelar doktornya tercapai. Amin. Kepadanya dipersilahkan Mas Samsul Falah untuk bisa menjembatani fasilitasi Ngopi Kemisan kali ini. Ini semuanya turun. Oke, turun. Tes. Nanti dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Mas Fatur atas transisinya dari pemilik acara ini, owner Nyong Kopi. Lagi-lagi saya bilang bahwa Kemisan ini sudah konsisten dalam sekitar 20 episode. Tepuk tangan dulu untuk Nyong Kopi. Berbagai suka duka maupun cerita sudah kita lalui bersama, dan ada proses-proses yang secara otomatis menjadi satu evaluasi bagi kami dari mulai awal berjalannya Nyong Kopi, Nyong Kemisan, apa Kemisan, Ngopi Kemisan, sampai kepada hari ini di 20. Ada beberapa tokoh-tokoh yang saya kira sudah banyak sekelas internasional. Kemarin Mbak Nobi kita ngundang Ketua Fatayat NU Korea Selatan. Kebetulan beliau juga termasuk orang Tegal yang perlu kita eksplor dan sebagainya. Ngomong soal kekerasan anak dan KDRT kemarin, alhamdulillah kemarin juga hujan, tapi alhamdulillah suasana dan diskusinya tetap menarik. Kemarin ada Bu Kabid, Bimai juga hadir. Secara posisi stakeholder, kami sudah juga didatangi oleh Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. Jadi alhamdulillah secara aspirasi sebetulnya dari pimpinan daerah sudah berlangsung di sini, kira-kira begitu. Terus kemudian ketua komisi beberapa ada 2, dan alhamdulillah ini salah satunya adalah Mbak Noviatul Faro yang 2 kali mampir di Nyong Kopi, dan siang hari ini pula kemudian mampir juga. Langsung saja, Nyong Kopi Kemisan ini bagian dari kosmologi Jawa yang sudah terstruktur secara sosiologis bahwa yang namanya kemisan selalu rutinan. Ketika ditanya seorang anak terhadap ibunya, "Mak kemana? Mak badhe teng pundi? Senenan, Selasalan, Rebonan dan sebagainya." Nah, kita milih Kemisan sebagai ruang rutinitas Nyong Kopi untuk berdiskusi, ngobrol pintar, inspiratif dalam konteks mencerdaskan dan mencerahkan secara inspiratif. Begitu dari sekilas tentang Ngopi Kemisan, dan saya kira tidak berpanjang lebar. Secara tradisi Nyong Kopi biasanya perlahan-lahan biasanya datang
silih berganti. Maksudnya artinya bahwa ketika hari ini yang datang sekitar 50-an misalnya begitu, nanti di pertengahan jalan biasanya sampai 7 bulan begitu. Ini biasanya ini sudah seperti itu. Dan kita kekuatan kita ada dua. Pertama di offline, yaitu kita diskusi di sini menghadirkan Nyong Kopi sekaligus juga ngopi plus diskusi, kira-kira begitu. Jadi kali ini juga kayaknya sih nggak ada sponsor. Jadi bayar dewek-dewek. Kita juga dalam konteks sponsor juga tak terlalu mengharapkan betul, karena bagian dari diskusi ini ada bagaimana orang tetap berkontribusi untuk bayar dewek kopi, tapi juga semangat untuk berdiskusi, kira-kira begitu. Kalau misalnya Kisengket biasanya ngadain acara, snacknya sudah dipersiapkan, kira-kira begitu. Tapi kali ini Nyong Kopi, Mbak Novi tetap bayar dan yang lainnya, kecuali nanti bisik-bisik Mbak Novi, ya udah tak bayarin aja gitu. Misalnya begitu. Tapi ya kita bebas dan kita nggak mengharapkan itu. Atau Mas Ersa. Tapi yang jelas dari bulan ke bulan dan akhirnya kita sudah evaluasi, dan alhamdulillah hari ini sudah komplit, Mbak, bahwa kita tetap akan menghadirkan Kisengket Suharno. Tepuk tangan untuk Kisengket Suharno. Beliau akan ngomong soal dalam second opinion yang berbeda. Dalam soal konteks budaya biasanya ngomong soal ceritaan tahnya wayang dan sebagainya. Kalau ILC ada Sujiwo Tejo, kalau di Kopi Kemisan ada Kisengket Suharno, kira-kira begitu. Ini yang agak berbeda dari Kopi Kemisan episode 3 atau 4, dan hari ini kita adakan, termasuk bagaimana ada aktivis-aktivis yang hari ini muncul. Saya harus sebutkan, ada Mas Bambang Asmoyo, Mas Bambang Fakin, yang terus kemudian mencerahkan, untuk tepuk tangan untuk Mas Bambang, bahwa kemisan-kemisan ini terus kemudian memberi masukan ke dinas, dan alhamdulillah dinas sangat berterima kasih. Selanjutnya juga ada Mas Rojik yang juga beliau konsisten untuk mengikuti acara, bahkan ketika nggak hadir izin misalnya begitu, kayak sekolah. Dan karena apa? Beliau butuh terhadap satu diskusi-diskusi ini. Kemudian kita juga disupport oleh beberapa komunitas, termasuk yang paling konsisten adalah mahasiswa, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tegal, Mas Haji, dan alhamdulillah dari kemisan-kemisan ini hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja untuk saya panggil narasumber kali ini. Yang pertama yaitu yang terhormat Mbak Noviatul Faro SIP. Kepada beliau waktu dan tempat, persilahkan. Tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Mbak Novi. Di tengah kesibukan beliau sebagai tokoh masyarakat di dapilnya sana, tetap diskusi dengan kami. Tetap kami akan sesuai dengan protokol kesehatan, social distancing tetap kita perhatikan, walaupun agak santai dan sebagainya. Untuk yang kedua, kami panggil, kalau saya pasti panggilnya Adinda lah, karena beliau juga termasuk muda dan sebagainya, tapi tokoh pergerakan, tokoh muda kita, yaitu Mas Abu Rizal, Ersal Abu Rizal, STMT, Ketua KNPI Kabupaten Tegal. Pastinya terinspirasi oleh pengusaha. Oke, dinas barangkali nanti juga bisa menyusul ya Mas. Mudah-mudahan begitu, tapi yang jelas Nyong Kopi menghadirkan, coba lihat di flyernya bahwa Nyong Kopi menghadirkan Kepala Dinas Parkora untuk kemudian kita diskusi soal tema hari ini. Ini iklan. Oke, santai dan pastinya ini butuh masukan-masukan oleh teman-teman
dari teman-teman yang lain, ada Mas Bayu, ada Mas Andi, Mas Henry. Kita ngomong soal Mas Aji juga, ngomong soal efektifkah perda kepemudaan hari ini, kira-kira begitu. Mbak Novi, Mas Ersal, bahwa ngomong soal perda kepemudaan, saya dan Mbak Novi itu nostalgianan. Di tahun 2016 di Tabuya, kami berseteru soal itu, soal apakah perda kepemudaan ini menjadi penting untuk dilakukan atau enggak. Dan alhamdulillah Mbak Novi saat itu dengan komitmennya beliau itu akhirnya kemudian memberikan satu starting point bahwa oke, perda kepemudaan bagi Komisi 4 saat itu sangat betul-betul dipentingkan, kira-kira begitu. Waktu itu di tahun 2016 Mbak Novi di periode pertamanya Mbak Novi ya, sebagai ketua Bappeperda juga waktu itu, dan dari dinas ada Pak Bambang Irawan yang waktu itu sebagai pemudanya. Dan alhamdulillah di tahun 2019 2020 di tahun 2018 kita dipanggil selaku KNPI untuk ngomong soal pabrik giring dan sebagainya, sehingga tahun 2019 diusulin dan alhamdulillah digedok dan terjadilah ada yaitu perda kepemudaan 2019 ya Mbak. Kira-kira sebetulnya saya ke soal bagaimana Mas Ersal juga nanti bisa ngomong soal bagaimana sebetulnya perda kepemudaan itu konteks pembangunan, terus kemudian supporting gerakan pemuda itu seperti apa sih pentingnya, sehingga kemudian barangkali apakah ini menjadi satu acuan-acuan menurut dalam perspektif Mas Ersal, karena ngomong soal klausul dan sebagainya ya nanti akan kemudian akan diterangkan oleh Mbak Novi, tapi bahwa Mas Ersal sebagai objek penerima perda kepemudaan, bagi Mas Ersal itu perda kepemudaan itu penting nggak sih? Dan pastinya nanti akan ngomong soal bagaimana deskripsi kepemudaan dan pastinya ngomong soal organisasi kepemudaan. Monggo Mas Ersal. Kopi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa bersama-sama hadir dalam diskusi Kemisan ya, yang ke-20. Luar biasa, konsisten, sangat konsisten ya, Nyongkopi. Saya kira ke depan orang-orang atau masyarakat Tegal bisa harus menunggu Nyongkopi ketika ada problem-problem yang harus dibicarakan. Siap. Jadi semacam apa kalau di TV One itu? ILC. Dan Mas Samsul saya kira bisa setara dengan Pak Karnil ya. Waduh, tapi dudu rongosane. Cerdasnya sama ya. Beda. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Nyongkopi. Tepuk tangan. Yang saya hormati Mbak Novi, Hajah Noviatul Faroh, Ketua Komisi 4, juga senior kami di KNPI, pernah bersama-sama kami sebagai Wakil Ketua, periodenya Mas Samsul Pala, dan sekarang menjadi MPI, Majelis Pemuda Indonesia KNPI. Mas Samsul dan teman-teman sekalian, Mbak Novi, jadi bicara perda kepemudaan, saya langsung perspektifnya adalah perda kepemudaan ini menjadi satu kunci kita mendapatkan Kabupaten Layak Pemuda. Oh iya. Ya, karena
aspek Kabupaten Layak Pemuda ini nilai yang tertinggi atau bobotnya yang paling tinggi adalah aspek regulasi. Jadi jikalau tidak ada perda pemudaan tidak mungkin ya masuk nominasi Kabupaten Layak Pemuda. Oh iya. Saat itu gimana Mas? Ceritanya Mas? Jadi tadi di awal sudah disampaikan Mas Samsul, perjalanan 2016 Ya. kita fokus group discussion kemudian public hearing. Nah, kesempatan tahun 2019 di saat kami kesempatan untuk mendaftar. Ya. Saat itu perda memang belum disahkan. Ya. Saya ingat pas itu sudah masuk naskah akademik dan sedang direview oleh provinsi ya. Oh, gubernuran ya. Difasilitasi oleh provinsi untuk review. Ternyata setelah kita komunikasi dengan Kementerian Porapar, ini sudah masuk dalam proses itu, tetapi tetap bisa masuk kategori sedang dalam proses. Ya. Jadi poin ini menjadi poin yang paling penting. Nah, kemudian aspek-aspek yang lainnya seperti perlembagaan organisasi, kemudian ada partisipasi program, kemudian ada sarana prasarana dan anggaran, itu semuanya sudah terlaksana menginventarisir evidence itu. Ya. Nah, kemudian perda kepemudaan ini akhirnya mengantarkan kita masuk ke 20 besar. Dari waktu itu ada 40 yang masuk. 40 proposal yang masuk, kemudian diundang 20 besar se-Indonesia. Se-Indonesia, Kabupaten Tegal adalah masuk dalam situnya ya. Masuk 20. Nah, 20 ini kemudian diberikan penilaian untuk diperingkatkan mana yang masuk kategori utama, mana yang masuk kategori madya, mana yang masuk kategori pratama. Kalau utama jelas yang paling tinggi. Kemudian dari kementerian turun ke Kabupaten Tegal untuk memverifikasi. Nah, setelah proses verifikasi kemudian ada proses interview. Kabupaten Tegal akhirnya masuk peringkat ketiga dari ke-20 itu yang madya atau utama yang apa? Yang utama. Yang utama, luar biasa ya. Setelah tepuk tangan dulu. Setelah Palembang dan Riau. Berarti sebetulnya di bawahnya Kabupaten Tegal sebetulnya ada, dan itu penghargaan yang di bawahnya Kabupaten Tegal berarti. Betul sekali. Dan yang membanggakan itu satu-satunya se-Jawa Tengah. Oke. Saya langsung ke Mas Ersal aja. Mas, paling menjadikan itu apa Mas? Selain perda, kalau perda sudah jelas ya. Kelima aspek semuanya punya bobot Mas. Ya. Termasuk ada namanya partisipasi kita sebelum tahun 2019 jumlah OKP itu ada 29 OKP. Dan setelah 2019 ada terdaftar 50 OKP. 50 OKP ya. Ini juga parameter bahwa makin banyaknya OKP, maka makin banyaknya tempat pemuda untuk berorganisasi. Itu juga poin besar. Itu nilai positifnya juga ya, semakin banyak dan sebagainya. Kemudian ada infrastruktur sarana prasarana. Nah, ini juga bagian dari keterlibatan pemerintah kabupaten yang mengganti nama Gor Trisakti, Gedung Pemuda dan Olahraga. Petang maning lah gitu ya. Iya, Gor Trisakti menjadi Gedung Pemuda dan Olahraga. Ini juga satu. Dan banyak aspek-aspek yang lain yang intinya semua punya peran, punya nilai. Dan setelah perjalanan kita menerima penghargaan itu, kemudian 2020 awal itu baru disahkan secara resmi ya Mbak. Perda itu 2020 awal ya, 2020 Januari. Nah, kemudian pertanyaannya sesuai dengan tema pada sore hari ini, apakah perda ini kemudian punya manfaat yang real terhadap Kabupaten Tegal? Yang kedua, pertanyaannya masih layakkah sebutan Kabupaten Layak Pemuda Indonesia Kabupaten Tegal? Nah, ini yang akan saya jawab. Siap. Jadi saya sampaikan ini pada saat kemarin saya diundang di
Mas. Ya. Konsultasi publik untuk perubahan RPJMD. Ya. Di situ saya diundang sebagai representasi dari pemuda. Nah, Bapeda menyampaikan bahwa RPJMD yang sebelumnya sudah mencatatkan KLP menjadi target, Ya. yaitu tahun 2022, karena di 2019 sudah terlaksana, Ya. maka target KLP ini dicoret kemudian digantikan dengan wirausaha pemuda. Target KLP yang sebetulnya menjadi rencana program tapi dicoret karena sudah dapat penghargaan. Ya, ya, ya. Di situ KLP ini bukan tujuan akhir. Ya, bukan titik ujung lah ya. Ya, bukan titik ujung perjuangan, tetapi KLP ini adalah sebuah strategi. Ya. Yang namanya strategi artinya harus ada program untuk mengaktualisasikan aspek-aspek yang sebelumnya sudah diinventarisir. Ya. Akhirnya kami menyampaikan akhirnya kami menyampaikan bahwa masukan kita adalah KLP tetap menjadi program prioritas. Ya. Dan perda ini supaya lebih bisa kita terapkan, maka kita harus membuat pergub, peraturan bupati, dan juga ada program kita yaitu Desa Layak Pemuda sebagai turunan KLP ini dimasukkan sebagai program rutin, sehingga KLP ini masuk ke desa-desa. Oke. Nah, persis Desa Layak Pemuda ini semua aspeknya sama, tetapi konteksnya adalah Oke, Mas. desa. Menurut dari kacamata KNP sebetulnya apa yang kurang dari konteks pelaksanaan perda, kemudian mungkin sampai kepada hari ini yang harus dicapai itu seperti apa dan sebagainya, soal soal pemberdayaan, soal bagaimana kemandirian dan sebagainya, karena spirit perda ini juga ngomong soal kemandirian dan pengembangan dan sebagainya. Nanti juga akan dijawab oleh Mbak Novi. Kira-kira bagaimana, Mas? Apa yang dari sebuah kacamatanya Mas Ersel dari konteks ke tayangnya perda sampai hari ini, dan mudah-mudahan Perda ini akan tidak maksimal jika kita tidak patuhi. betul. Oleh karena itu, untuk bisa mematuhi semuanya, baik objek maupun subjek, kan harus saling mengetahui. Oke. Kita mengusulkan ada sosialisasi bedah perda yang mengundang semua OKP. Artinya bahwa semua unsur kemudahan harus tahu perda ini, kira-kira begitu ya? Betul. Termasuk nanti dari Komisi 4, dari Bapom Perda harus roadshow, harus ikut menyampaikan. Nah, ketika semua stakeholder, semua pelaku mengetahui, maka bagaimana kita untuk menjalankan ini? Ya. Kalau memang harus pergub, ya mari kita kawal pergub. Berarti kesadaran untuk ngerti perda itu begitu pentingnya dan sebagainya ya. Dari semua OKP yang ada berapa? 50 OKP. Nah, itu penting. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ersel. Nanti untuk selanjutnya kita tahan dulu Mas soal bagaimana sebetulnya KNPI, dan pastinya akan ngomong soal bagaimana organisasi yang harusnya seperti apa dalam konteks perda, dan ini kan ada beberapa yang harus kita bedah soal klausulnya dan sebagainya. Mbak Novi, ini aja Mbak. Iya ini aja. Mbak Novi, Mbak, kira-kira sebetulnya waktu itu bisa nggak? Dipacet yang sing suwe-suwe, mentete sing suwe-suwe. Mbak Novi ini. Oke, Mbak. Suka duka Mbak. Pertama ngomong Mbak. Mas Asal belum bilang mungkin di beberapa daerah sebetulnya perda ini belum ada. Sehingga barangkali Mbak Novi perlu cerita sebetulnya historisnya sampai terbentuknya perda, dan mungkin teman-teman juga harus tahu sebetulnya perda itu dalam posisi seperti apa sih Mbak? Dan hari ini Mbak Novi, Kepala Ketua Bapom Perda itu menyampaikan sebetulnya pentingnya perda itu bagaimana sih, dan suka dukanya perda kepemudaan sampai akhirnya kemudian tayang di Kabupaten Tegal itu seperti apa. Monggo Mbak.
Terima kasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tresnani ini teman-teman dari Kopi Ngemisan ya. Ya, Ngopi Kemisan. Saya apresiasi sekali dengan teman-teman yang intens setiap hari Kamis. Kalau tadi Mas Samsul menyatakan badai tempun di Bu, badai jamiahan Senenan, Selasanan. Nah kalau ini kita badai tempun di jamiahan Ngopi Kemisan gitu kan. Mudah-mudahan ini selalu istiqomah. Walaupun banyak ya yang namanya lika-liku itu pasti, tetapi kenapa saya harus apresiasi karena adalah publik ya, sarana untuk mengenai informasi apa yang ada di kepemerintahan ataupun yang ada di publik yang di Kabupaten Kediri. Alhamdulillah hari ini saya bisa bareng-bareng ngumpul untuk kedua kalinya sebagai narasumber yang awal saya sebagai narasumber di Bansos ya. Nah ini untuk hari ini kita akan bareng-bareng sharing sosialisasi mengenai perda pemudaan. Pemuda ya, betul. Itu walaupun umurnya di atas pemuda tetapi semangat harus tetap pemuda ya. Kalau WHO itu 60 Mbak. Kenapa? Kalau WHO pemuda itu 60. Iya, tetapi di undang-undang kan 30 gitu ya. Pertanyaannya yang atas apa yang bawah yang muda ini? Semangatnya muda. Yang namanya inilah ayah saya, inilah bapak saya, tetapi inilah saya. Ya. Tepuk tangan. Kenapa saya itu intens dengan para pemuda? Saya itu senang kumpul dengan pemuda karena begitu saya kumpul dengan teman-teman pemuda itu semangat saya itu bergelora, ya, semangat untuk kita sharing itu sangat membuat saya itu hidupnya itu berwarna. Siap. Seperti sekarang ini, saya anggap pertemuan ini pertemuan reuni dan ya biasa kita lakukan. Mas Samsul, Mas Ersal ini betul-betul kita reuni dan insya Allah pertemuan ini akan membawa kemanfaatan khususnya untuk para pemuda Kabupaten Tegal. Betul bahwa yang disampaikan oleh Mas Samsul, Mas Ersal bahwa pemuda ini adalah tonggak ya, tonggak bangsa, terutama tonggak di Kabupaten Tegal lah yang kita rasakan. Kabupaten Tegal ini bisa maju tanpa adanya kerjasamanya dari para pemuda. Berdasarkan itu tahun 2016 tapi ya. Akhir Desember lah. Saya ingat itu Desember 2016 kita sharing di Pakuya itu. Ya. Proses perda itu memang rada namanya itu ada jangka panjang, minimal 1 tahun. Prolegda itu harus disampaikan. Nah, karena pada saat itu di ujung tahun otomatis untuk tahun 2007 kan di tahun 2016 sehingga tahun 2017 itu kami mengajukan, ternyata di anggaran itu tidak ada anggaran untuk prolegda pembuatan Bapemperda untuk kepemudaan, sehingga di tahun 2018 baru kita masukkan prolegda kepemudaan. Tetapi sebetulnya semangat saya itu dari betul-betul iya, karena berawal itu karena saya menjadi pansus awal pansus Kabupaten Layak Anak. Oh iya itu saya ingat. Awalnya itu seperti itu. Kenapa saya akhirnya bersemangat untuk menjadikan kedua itu harus ada perda Kabupaten Layak Pemuda. Itu berawal dari saya menjadi ketua pansus Kabupaten Layak Anak. Itu pun menjadikan reward prestasi Kabupaten Layak Anak. Nah, yang ini kedua saya greget, kalau sudah menjadi Kabupaten Layak Anak harus ada Kabupaten Layak Pemuda. Dan PR saya ke depan pun itu akan saya tuangkan Kabupaten Layak Lansia. Itu ada, memang ada itu. Tetapi kenapa saya tekan dulu untuk membuat perda Kabupaten Layak Lansia? Karena saya melihat
bukan hanya sekedar pembuatan perda saja saya dikejar-kejar ya, hanya sekedar menginginkan reward prestasi kabupaten layak anak, kabupaten layak pemuda. Tetapi apakah memang sudah yang namanya Kabupaten Tegal ini sudah dijadikan layak anak, dijadikan sebagai layak pemuda gitu ya. Jadi fungsi kami ini pada saat itu memang kita sudah membuat perda ini dengan bertati-tati, tapi insya Allah kita sudah melakukan proses dengan pabrik hearing. Jadi tertuanglah apa-apa yang keinginan para pemuda itu ada termaktub di perda kepemudaan ini, termasuk ada kalau tidak salah ada 18 bab dan 103 pasal. Nah, semuanya insya Allah sudah sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh para pemuda. Tinggal karena batasan kami itu selaku legislatif itu sebagai legislator dan legislasi ya. Begitu legislasi ditetapkan, otomatis teknis atau pelaksana itu ada di pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas gitu ya. Nah, sayangnya ini dinas tidak hadir. Kalau hadir ini bisa langsung kita dapat PR dan sebagainya, PR input dan ini sebagainya untuk mengawal Kabupaten Layak Pemuda itu sudah seberapa jauh gitu. Bahasa Tegal ya. Angger misalnya kemudian dirasa tidak melaksanakan DPR sebetulnya berat seperti apa sih Mbak? Iya, sesuai dengan fungsi kami itu kan ada 3 ya. Fungsi kami adalah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Ya otomatis kalau ini sudah selesai, fungsi kami yang kedua adalah pengawasan. Itu. Pengawasan. Sudahkah perda ini sudah disesuaikan atau sudah dilaksanakan? Karena ini kan penetapan itu dari dua belah pihak, ya, legislasi dan eksekutif. Nah, tinggal pengawasan dari semua OPD dan semua stakeholder, bahkan kopi ngemisan pun bisa kemisan ya, kopi kemisan ini bisa menjadi pengawas yang ada di perda ini. Sudahkah DPR tidak semua masyarakat dan memang dari fungsi sosialisasi perda itu memang saat ini itu ada di eksekutif. Untuk sosialisasi perda perbub itu ada di eksekutif. Tetapi memang ganjal cukup di perda. Nah, hanya perdane kalau sudah selesai terus sudah mendapat reward sudah gitu loh. Itu yang kami miris gitu. Dari perspektif DPRD. Iya, memang iya. Jadi banyak sekali perda-perda yang kita kejar ya. Kita buat hanya sekedar untuk mengejar suatu prestasi reward, setelah itu selesai. Oke, ini masukan buat Mas Irfan, Mas. Nanti siap untuk dikonsumsi seperti itu. Oke, Mbak. Mbak, kesadaran untuk ngerti perda sebetulnya, saya tanya Mbak, sebetulnya sudah dipanggil oleh OKP untuk ngomong soal perda apa belum sih Mbak? Kalau OKP, kalau dari KNPI sudah ya. KNPI sudah. Tapi kalau OKP yang lain memang belum. Nah, itu penting, karena Mbak. memang kurangnya sosialisasi dari eksekutif gitu ya, dari eksekutif untuk mensosialisasikan perda. Dan biasanya itu saya mirisnya gini lagi ya, sedihnya. Tadi yang saya katakan hanya cukup perda, setelah itu tidak ada turunan perbuk. Harusnya itu ada perbuk untuk menindaklanjuti. Dinas tidak mungkin melaksanakan perda kalau tidak ada perbuk. Jangan kayak ini. Iya ya, perda toko modern dan sebagainya. Ayo sekarang bahas gue. Berarti otomatis perda dibuat, perbuknya wajib. Fardu ain. Karena ya itu kembalinya kita hanya sekedar rewardnya itu sehingga tidak dikejar perbu. Nah, ini PR untuk KNPI untuk mengawal perbuk ini harus selesai. Karena ada satu perda kemarin itu saya juga marah. Salah satu perda itu hampir 3 tahun itu tidak dibuat perbuk. Padahal itu sudah jelas-jelas tercantum maktub sudah harus ada perbuk. Nah, itu nanti PR buat Mas Fatur itu. Untuk acara itu saya marah betul, dan dinas pun tahu kemarahan saya itu kenapa itu beralasan. Artinya bukan stakeholder ya, sebetulnya perda ini sebetulnya yang prioritas
itu siapa saja Mbak? Silahkan, bukan hanya KNPI, bukan hanya OKP, tapi yang lainnya dan sebagainya, monggo Mbak. Iya, kalau bicara untuk perda kepemudaan jelas ini untuk pemuda, tidak hanya untuk KNPI. Semua yang merasa menjadi pemuda ya wajib, bukan wajib ya, hak dia punya hak dan tahu bahwa perda ini ada untuk kemanfaatan para pemuda dan ada tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam termaktub di perda ini untuk memberikan salah satunya berarti fasilitas, sarana dan prasarana yang pro untuk kegiatan kepemudaan. Oke Mbak, saya akan mengkerucut pada persoalan pemuda hari ini yang saya tahu. Nanti Mas Arsal bisa nambahin. Boleh tanya ke Mbak Novi Mas soal bagaimana hari ini kemiskinan mungkin menurun, pengangguran meningkat, kemudian PHK juga banyak. Dan ini saya sih belum tahu bagaimana verifikasi data kemiskinan pemuda itu dilakukan. Di perda ini sebetulnya dalam konteks mengejawantahkan aja sih Mbak, selain hanya saya yakin betul soal bagaimana mengentaskan kemiskinan pemuda itu ada di perda ini. Kemudian ngomong skill, kemudian ngomong soal sebetulnya eksistensi OKP ini dalam konteks kacamata perda ini bagaimana? Monggo Mbak, silakan. Ya, terima kasih Mas Samsul. Ini sebetulnya perda ini betul-betul sangat, kalau bisa diteliti satu persatu, itu banyak sekali kegiatan yang pro pemuda sekali. Di antaranya tadi masalah kemiskinan, PHK, pengangguran. Itu di sini ada pasal yang menyatakan kepemberdayaan, kepemudaan, termasuk kewirausahaan, gitu kan, termasuk pelatihan dan adanya ini LPK untuk permodalan. Ini ada di sini, ada, iya ada. Makanya ini kan tinggal para OKP dalam hal ini KNPI ini segeralah untuk merapat ke dinas untuk meneliti pasal-pasal mana yang seharusnya segera untuk dilaksanakan, gitu loh. Jangan menunggu dari dinas, tapi dari OKP atau KNPI atau pemuda yang lainnya. Misal Mas siapa ini? Mas Haji. Misal Mas Haji ini baca perda ini, kayaknya pas buat saya. Silakan jenengan ke dinas. Saya menuntut ini karena pemuda itu ada hak dan wewenang untuk menuntut perda ini. Gitu. Dan ketika kemudian dinas menolak, tunjukkan saja. Itu ada saksinya juga. Oke Mbak, satu lagi Mbak, spirit waktu saya kemudian waktu di Tagu ya ini berbicara soal nostalgia Mas Arsal. Yang menjadi kegelisahan kami soal bagaimana perda ini diharapkan untuk OKP atau organisasi pelajar yang berideologi Pancasila, kebangsaan dan sebagainya itu bisa masuk kepada dinas pendidikan. Maksudnya masuk ke sekolah-sekolah Mbak, karena bagaimanapun hari ini tantangannya adalah misalnya bagaimana pelajar-pelajar ini kemudian dimasuki oleh mungkin beberapa satu pemahaman atau keagamaan, keorganisasian yang kemudian tidak sepakat dengan Pancasila dan sebagainya. Kita mengintir soal Al-Fara Institute bahwa penelitian Al-Fara Institute bahwa ada sekitar 11% pelajar hari ini sepakat dengan mengganti Pancasila dan sebagainya. Sebetulnya di perda ini misalnya PMI sing terbukti ideologi Pancasila anak misalnya, itu kira-kira bisa masuk nggak sih ke sekolah-sekolah? Monggo Mbak. Sangat bisa, karena kepemudaan itu tidak hanya milik dinas Porapar. Saat ini di semua OPD itu harus kegiatannya ada yang pro kepemudaan. Itu semua. Di semua OPD. Bukan hanya di Parpora. Tidak hanya di Parpora. Misal di Kesra ada kegiatan penyuluhan narkoba. Nah, itu bisa kerjasama dengan para pemuda yang di situ berkecimpung dalam hal kenarkobaan. Itu bisa kita tarik. Yuk, kadang kan kalau kita sosialisasi ke membawa orang tua gitu
itu ya, yang menjadi sebagai narasumber. Tetapi kalau narasumbernya itu anak-anak pemuda, insya Allah itu bahasanya itu akan bisa dimengerti, lebih dimengerti. Kemudian misal dalam hal dinkes gitu ya, ini saat pandemi seperti ini, pemuda bisa menjadi pionir, pionir itu loh, ini untuk sosialisasi cara untuk bermasker, mencuci tangan atau hidup dengan protokol kesehatan itu bisa menggandeng pemuda sebagai pionir. Semuanya bisa siap. Berarti kita ambil spirit bahwa OKP, KNPI itu sudah terpayungi oleh mantan ketua Bappemerda. Sudah Mbak, saya mau sekitar 3 menit Mas ke Mas R. Seandainya kira-kira sebetulnya memandang perda dalam konteks misalnya ini soal bagaimana ya dagelan, mudah-mudahan barangkali ini menjadi kenyataan yang datang ke sini misalnya. Seandainya misalnya Mas Ersal kemudian dituntut untuk menjadi pemimpin, kira-kira begitu. Misalnya begitu. Nah, konteks interpretasi kepemudaan menurut Mas Ersal itu seperti apa? Sehingga barangkali ini menjadi satu parameter. Nanti Mbak Novi juga akan ngomong soal itu misalnya begitu. Mudah-mudahan yang di depan juga bisa bisa berpartisipasi. Kira-kira sebetulnya interpretasi pemuda soalnya, dan Mas Ersal pasti akan ngomong soal bagaimana ini loh di sini sudah begini, ini loh di sini sudah begini kok di Kabupaten Tegal, atau misalnya Kabupaten Tegal sudah baik sekali daripada di Jawa Tengah yang lain. Monggo Mas. Ya. Kalau bicara pemuda itu dan konteks kebangsaan, histori bangsa Indonesia selalu diinisiasi oleh pemuda ya. Kita sebut ada Sumpah Pemuda, ada Budi Utomo, kemudian ada terbentuknya KNPI, ini juga semua dari inisiasi pemuda. Ya. Konteks hari ini apalagi kita sedang menghadapi adaptasi baru ya. Adaptasi baru ini menuntut kita untuk bisa bertahan hidup dalam situasi yang pandemik. Ya. Kita nggak tahu kapan selesainya pandemik. Ya. Nah, era sekarang itu eranya transformasi digital. Ya. Dan siapa leading dalam itu kaum muda. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau zaman dahulu saja pemuda sudah berperan, apalagi sekarang yang pemuda itu sangat ahli dalam bidang itu, maka tentu pemuda ini menjadi investasi yang luar biasa. Ya. Jadi sudah barang tentu kita sebagai pemuda harus bisa menempatkan diri. Ya, menempatkan diri. Nah, bicara benchmarking, kita contohnya misalnya ke Bandung. Ya. Kita semua KNPI eranya Mas Samsul dan eranya saya sama-sama mengamini bahwa salah satu inspirasi Kabupaten Pemuda itu datang dari Bandung. Saat kita ke Bandung. Ya. Di sana untuk ini konteks anggaran saja ya. Untuk anggaran kepemudaan itu 2% dari APBD. 2% dari APBD. Misalnya APBD di Kabupaten Tegal tahun 2020 berapa? 2,1 itu kalau 2%-nya berapa, Mas? Ya segitulah, kira-kira begitulah. 400M, 40-an M lah. 40-an. Ya. Nah, kenapa anggaran ini penting? Ya. Kenapa anggaran ini penting? Ya. Jadi kita tidak mungkin berkegiatan tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Betul. Satu, yang kedua, program-program yang harus dilaksanakan oleh kepemudaan ini itu bisa mempercepat adanya tiga program yang saya lihat di sini di Perda Kepemudaan. Yang pertama ada pemberdayaan, ada pengembangan, dan ada satu lagi apa? Kewirausahaan, kepemudaan, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Tiga program ini tentu akan lebih bisa bermakna, lebih adanya akselerasi ketika
itu diaktualisasikan dengan anggaran. Tidak hanya KNPI, semua program, semua OKP Ya. bisa mendapatkan. Baik Karang Taruna dan sebagainya ya. Dan sudah dikonfirmasi Mbak Novi bahwa tidak hanya kita di Dinas Porapar untuk bermitra, tetapi semua dinas, Kominfo dan sebagainya ya. Nah ini harus Oke. kita. Satu lagi Mas, kalau nanti sampai nyalek di komisinya Mbak Novi saja biar sama-sama dukung. Kalau nanti mau nyalek gitu. Ya. Oke Mas, itu cukup sudah. Oh, yang paling potensi kan Mas Ersa. Oke Mbak, kira-kira sebetulnya tambahan soal cara pandang hari ini ngomong soal kepemimpinan subhanul yaumul jalur waktu. Orang tua pasti akan mati, orang tua akan dan sebagainya. Ngomong soal bonus demografi, kalau nggak terdesain sedemikian troublemaker, bukan menjadi satu peluang yang besar. Kira-kira Mbak Novi sudah punya seperti ini, kita sudah punya. Tinggal sebetulnya hari ini mau ngapain? Kira-kira mau Mbak? Ya, kita patut bersyukur karena kita dengan khususnya legislatif dengan para pemuda itu betul-betul ayolah gitu kan. Kita sudah melaksanakan dalam hal ini fungsi legislasinya sudah kan, kita membuatkan perda dan itu terbukti se-Jawa Tengah baru ada di Kabupaten Tegal yang punya perda kepemudaan, sehingga di Jawa Tengah itu Kabupaten Tegal itu menjadi rujukan 35 kabupaten kota. Tetapi pertanyaannya saya, jangan menjadi rujukan netok, tetapi tidak ada kenyataan bahwa kabupaten itu sudah layak pemuda, gitu kan? Iya, karena hanya sekedar perda aja itu. Ribet tertinggi itu, nilai tertinggi di kategori prestasi itu di perda. Perda itu poinnya 100. Kalau tidak ada perda itu tidak akan jadikan penilaian itu tetap berkurang. Makanya kemarin pada saat penilaian walaupun masih difasilitasi itu sudah masuk dalam hal kategori sudah punya perda kepemudaan. Kementerian kan sehingga meloloskan Kabupaten Tegal. Nah, saya berharap dengan adanya perda ini tidak hanya sekedar draft-draft saja yang ternyata sampai per hari kemarin saja dinas belum mempunyai perda. Iya kan? Ini kan mustahil. Dinas yang mustahil loh. Dinas kepemudaan ditanya masalah perda, punya perdanya. Bagaimana akan aplikasikan perda ini gitu kan? Itu tadi sedihnya saya tuh di sini. Iya kan sakitnya tuh di sini. Kita sudah awal ya kesel sebegitu besar sampai bupati sampai dinasnya itu dipanggil ke Jakarta untuk menerima penghargaan, tetapi sampai hari ini ditanya nyorat gue perdane. Nah, berarti ini kan tanda tanya besar. Iya, ini saya berharap untuk dinas Porapar ya siapapun nanti akan menjadi kepala dinasnya. Ayolah perda ini sudah dibuat, ayo kita garap ini poin satu persatu untuk betul-betul diaplikasikan nyata bahwa Kabupaten Tegal itu sudah betul-betul kabupaten layak pemuda. Saya betul-betul iri memang walaupun secara anggaran itu kita jangan disamakan dengan Bandung, karena Bandung itu sudah, cuman kita setidaknya bisa untuk menyamai beberapa kegiatan karena di Bandung itu anak pang pun itu diakomodir, kegiatannya itu diakomodir, pelatihan sablon, pelatihan sablon atau sampai bahkan yang anak pang itu bisa mengumpulkan anak-anak untuk mengaji. Bandung itu betul-betul Pemda itu mengayomi kegiatan yang ada di kegiatan. Berharap sekali bahwa perda ini jangan sekedar draft tetapi betul-betul kita bisa aplikasikan, buktikan, dan saya yakin pemuda Kabupaten Tegal itu betul-betul mutiara terpendam. Mutiara terpendam kalau bisa kita gali dan kita dukung. Dan alhamdulillah tadi fungsi legislatif sudah, fungsi pengawasan akan kita terus jalankan Kemudian fungsi anggaran. Fungsi anggaran alhamdulillah kita sudah beberapa kali memberikan anggaran kepada KNPI. Terakhir ini berarti kita akan sudah 500 KNPI. Mudah-mudahan ke depan kita akan terus jalin komunikasi ini, akan kita kawal masalah anggaran
anggaran untuk kepemudaan. Oke Mbak, anggaran untuk alhamdulillah sudah gedok. Saya sih berpikir begini Mbak, nanti siap atau enggak Mbak Novi? Sebelum nanti juga Mas Bambang, Mas Roji, Aas dan Mas Irfan, Mas Haji dan sebagainya untuk nambahin. Mbak, Sudah Mas Ersal, kok siapannya gimana? Ketika kemudian ini sadar nggak sadar, wajib nggak wajib bahwa perda ini sebetulnya hak segala OKP, kira begitu, hak segala OKP, hak segala pemuda. Kira-kira sebetulnya nggak mesti Mbak Novi, tapi ada semua instrumen Komisi 4 yang siap untuk masuk ke OKP, menyadarkan OKP untuk roadshow ke ngomong soal perda kemudaan. Gimana Mbak soal itu Mbak? Iya, prinsipnya kami siapapun dan anggota Komisi 4 itu welcome lah. Siapapun yang akan diundang bisa perdapil gitu kan, perdapil. Iya, bisa. Atau misalnya ada nyokomi kemisan orang ngomong. Iya. Dan itu untuk di tahun 2000 ya sekarang ya itu sudah dijadikan kalau kita akan diundang itu menjadi narasumber gitu kan. Saya akan wajibkan untuk anggota yang lain untuk hadir manakala ada undangan khususnya untuk sosialisasi masalah perda. Siap, tepuk tangan untuk kita semua. Saya sebetulnya akan ngomong soal infrastruktur, soal menunjang ke pemudaan, tapi nanti soal bagaimana ada dua co-working space yang kemudian ada dua, yaitu di Terasa dan di KNPI. Klaimnya di KNPI ada co-working space, tapi nanti Mas Bambang, pakar hukum kita. Layak mutu walayahya, orang mutu kakek biaya. Nanti Mas Aji atau yang lain, Mas Rojib dan sebagainya, ini agak longgar lah soal karena ini pembicaranya juga dua, nanti bisa dicatat oleh Mbak Novi dan pasti kita rekam soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira masalah aku di sini. Iya orang bapak. Soalnya gue. Komisi papat yang suambang dia. Kenceng ini, biar kenceng ini yang lain. Oke. Gimana? Yang ke-20 ya, 20 acara pemisahan pada siang hari ini dapat terlaksana walaupun merupakan cuti bersama ya untuk Cuti bersama. Kemudian menyikapi pada materi siang hari ini yaitu kaitan layakkah atau efektifkah perda tentang kepemudaan. Yang perlu digarisbawahi pertama oleh Ketua Komisi 4. Sebenarnya ini juga mau tak tanyakan. Tugas fungsi setelah mengesahkan sebuah peraturan itu apa? Jangan orang ketika sudah ngetok ke kontak sana undang-undang mana Melayu dewek. Sedangkan mereka dari awal pembahasan bamus sampai buat proyek dan lain-lain mendapat anggaran. Melakukan kunjungan dicek oleh sangu nginep gratis. Itu jelas DPR. Iya. Enaknya tuh. Tapi setelah mengesahkan anggaran, kayaknya lepas tanggung jawab. Karena beberapa minggu yang kemarin juga ada 6 tahun perda tidak ada perbu. Ada perda minerba. Ya arahnya perda Perda ompong. Jadi nggak ada giginya. Karena posisinya perda 6 tahun kok nggak ada perbumnya. Perbuk sebagai petunjuk pelaksanaan eksekutif untuk bekerja. Itu nggak ada. Makanya kan tadi sudah sampaikan kaitan masalah itu. Ketika sudah mengesahkan tanggung jawabnya apa? Jangan berpatokan hanya legislasi, budgeting, pengawasan. Legislasi juga DPRD punya hak inisiatif mengusulkan sebuah rancangan peraturan daerah. Cuma ketika yang diundang itu komunitasnya apa juga nggak jelas. Jangan mengundang perda kepemudaan yang public hearing yang diundang bukan memenuhi unsur kepemudaan. KNPI memenuhi lah. Ini sebagai contoh. Oh iya siap. Itu bisa. Tungguinnya waktu gue bukan hanya KNPI ya Mas Bambang ya. Nah,
bisa lebih besar? Karena perda itu kan sebuah Ya. aturan perundang-undangan walaupun Ya. tingkatannya menengah ke bawah. Nah, Di situ ya. mungkin harus ada orang praktisi hukum sehingga tahu. Gue maksudnya Mas, seperti itu. bisa. Bukan masalah saya, bukan. Iya, Itu Mas. kaitan masalah Iya, ini iya. sehingga Praktisi hukum. ketika sebuah perda disahkan, Ya. tugas dan tanggung jawabnya apa di situ bisa dijelaskan. Ya. Karena mereka dan eksekutif juga masih ragu-ragu. Aku pan melaku sandarannya apa? Pan ngetokna anggaran sandarannya apa? Nggak ada. Misalnya SK Bupati bisa ora, Mas? Nggak, itu SK di bawah sebuah peraturan bupati, beda lagi. Iya. Kaitan tadi masalah anggaran juga, karena ketika perda itu sudah disahkan, Ya. itu ada tugas dan sekarang pemuda juga bisa nuntut hak. Ya. Hak untuk berjalan melangkah. Orang tidak bisa berjalan melangkah tanpa anggaran. Nyompan pelaku sing rumah kali sokan juk sawi kudu bensin. Sekarang haknya pemuda ketika sudah dibuatkan peraturan dari mulai Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang tentang kepemudaan, itu haknya apa? Apa kita haknya hanya menunggu? Pan melaku duit lah. Komunikasi koordinasi pakai apa? Itu jelas. Itu yang pertama, kepemudaan juga wajib nuntut hak kalau perdanya sudah ada. Cuma lagi-lagi ketika mau menuntut, menuntutnya kemana? Karena peraturan bupati yang mengatur pelaksanaan terhadap sebuah undang-undang peraturan daerah nggak ada. Selangnya berapa hari setelah Yang berlaku setelah perda disahkan lembaga negara itu sudah sah. Setelah itu satu hari pun itu mestinya bagian hukum mengkaji sebuah perda. Iya. Hasil kajiannya diserahkan bupati untuk menerbitkan sebuah perbup. Iya. Cuma ada nggak? Ada nggak apanya? Nah, perbuknya karena nggak ada. Iya. Setelah disahkan, fungsi dewan apa? Diem toh. Oh, apa koordinasi kayak? Nggak ada, dewan ada nggak pernah menyurati eksekutif. Nah, Ada nggak? Pasti nggak ada. Ada klarifikasi bukan? Karena DPR konsentrasi kemarin refocusing kotak-katik anggaran pokir. Betul. Ariel kan bukan? Kotak-katiknya pokirnya kan kecoret nih. Oh itu. Makanya tidak konsentrasi kotak-katik anggaran mana yang manfaat untuk masyarakat. Apalagi ada sebuah perda yang sudah disahkan, tapi untuk berjalan nggak ada. Nah ini kan perlu mestinya setelah mengesahkan DPRD ada kewajiban lagi nagih, karena saat mengesahkan sebuah peraturan itu ada dua lembaga, pemerintah dan legislatif, digabung menjadi pemerintahan Kabupaten Tegal. Ya. Dua institusi ini mestinya kan komunikasi. Wis tak gawe aturan legal formal pan mlaku laka, dene ora mlaku donge dewane wis rasane sana nagih. Ya. Dewane yang ngenteni tok anggarane sing penting ngene nyong. Ya seperti itu. Nah, sekarang untuk tahun ini nggak ada. 2021 katanya tadi sudah disahkan. Sampai mana pun saya tanya. Itu kalau nggak salah saya sudah. Itu yang disahkan itu hanya kuap PPS, bukan APBD. Jaminan nggak ketika anggaran itu lolos? Karena ketika masuk ke Banggar, otak-atik maning bisa otak-atik diakui pokir maning hilang. Itu mana ada garansi nggak ketika anggaran itu ada? Itu makanya nanti kepada KNPI ya yang merupakan implementasi tagih haknya. Kalau sampai lolos demo baik suka. Cuma lah buat apa sih? Anggaran tapi diotakan dewan kok. Jawab real gitu seperti itu. Kemudian yang terakhir berharap ketika sebuah regulasi disahkan diundangkan, jangan pasif nunggu. Jadi saling nagih. DPR sudah mengesahkan juga nagih ke pemerintah. Ya. Kepemudaan di situ ada sebuah peraturan kemudian juga nagih. Hak saya mana? Itu juga sebuah dua kegiatan yang perlu kita pahami, karena bagaimanapun kita akan melangkah
kalau tidak ada sebuah aturan yang mengikat. Napa melaku bukan anggap melanggar sebuah peraturan karena petunjuk pelaksanaannya belum ada. Kita tidak bisa komunikasi koordinasi antar SKPD karena peraturan yang mengatur itu belum keluar. Jadi pemuda termasuk nggak bisa kemudian sekarang melangkah kemana-mana karena juknisnya belum keluar. Agar perdata kan cukup ya mas. Sudah itu dalam sistem hukum peraturan daerah adalah hukum formil sebuah undang-undang. Hukum material itu yang sebab akibat itulah yang dituntut. Nah kalau lintas dinas kan sebenarnya bisa mas. Nggak bisa. Yang mau jalan siapa? Dasarnya dari mana? Iya ya. Dasarnya nggak ada. Oke. Sementara itu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tunggu, Mas Irfan. Ada yang lain? Kita dulu. Oke. Mau Mas Oli terakhir. Mas Fatih. Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Samsul Fala selaku host, selaku senior, selaku salah satu inisiator KLB Kabupaten Tegal. Ada beberapa pernyataan yang kemudian nanti bisa diklarifikasi oleh Mas Ersal maupun Bu Novi berkaitan dengan Perda Kepemudaan, bahwa 2 hari yang lalu di dalam DPRD Jateng Prof.Go.id telah melaksanakan uji materi berkaitan dengan Undang-Undang Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam catatannya bahwa Undang-Undang mengenai kepemudaan yang Hamid selaku Sekjen KNPI Jawa Tengah selaku Ketua Komisi juga bahwa ada 6 kabupaten atau yang sudah ada peraturan mengenai kepemudaan dan salah satunya tidak ada Kabupaten Tegal, tidak tercatat di Kabupaten Tegal. Oh iya weh, pertama laporan. Yang pertama yaitu Kota Semarang, Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang dan Temanggung. Iya. Ya, 2 hari yang lalu kira-kira begitu. Jadi artinya Kabupaten Tegal juga belum ada. Ya. Kemudian tercatat bahwa permasalahan pengangguran yang disampaikan oleh Mas Ajung bahwa ada 800.000 orang dari total angkatan kerja itu masih menganggur. Dan pertanyaannya bahwa Kabupaten Tegal hari ini sedang mempersiapkan apa dalam menyelesaikan pengangguran di wilayah Kabupaten Tegal, kira-kira begitu. Nah, ini PMI nolak cipta kerja. itu kan persoalan lain. Artinya ini pertanyaan pembangunan daerah di Kabupaten Tegal. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam mempersiapkan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Tegal, kira-kira begitu. Ya. Dan disampaikan bahwa peraturan Perda Kepemudaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah akan disahkan di akhir tahun 2020 ini. Ya. Dan nantinya di tahun 2021 akan turunannya adalah peraturan gubernur. Artinya ini langsung koordinasi dari DPRD ke provinsi, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh gubernur. Lah sejauh ini kan bahwa Kabupaten Tegal sudah lama tentang diketoknya peraturan kepemudaan di wilayah Kabupaten Tegal, tapi belum ada tindak lanjut dari gubernur bupati. Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa? Apakah tidak ada koordinasi? Kemudian ada satu lagi berkaitan dengan poin-poin yang ada di Perda Kepemudaan berkaitan dengan pendanaan. Apakah kemudian OKP, organisasi kepemudaan, hanya mengandalkan nanti penganggaran dari KNPI yang kemudian bisa diusulkan organisasi kepemudaan diperbolehkan untuk mengajukan anggaran APBD di pemerintah daerah Kabupaten Tegal? Apakah boleh? Karena yang setahu saya bahwa sebelum kepengurusan saya sudah pernah mengajukan di wilayah Kesrat, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan dan tidak ada tindak lanjut berkaitan dengan mengajukan APBD di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Berarti PMI atau oleh Bukan, persoalannya apakah boleh OKP pernah mengajukan namun tidak nggak pernah dapat kan? Nggak pernah dapat. Begitu. Apakah OKP semestinya hanya mengandalkan KNPI saja? Pertanyaan besar dalam peraturannya kan bahwa
organisasi kebudayaan boleh mengajukan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kira-kira begitu. Oke. Itu saja yang saya Tepuk tangan untuk Ketua Umum PKPMI. Monggo langsung Mas Rancik. Terima kasih. Ya. Seperti Mas Bambang, saya mengucapkan selamat kepada Nyong Kopi yang telah menjalankan 20 kali acara ngopi kemisan. Dua, ini bukan di komisi. Saya mengkritik sekali, Mbak. Ada sebuah status Facebook dari Ketua KSPI kalau nggak melu takon bokat anak sing ngerti kenapa dalam pembahasan raperda unsur stakeholder masyarakat yang baru menerima materi pembahasannya saat mereka hadir di tempat dan tidak diberikan seminggu sebelumnya untuk dipelajari terlebih dahulu. Ini menarik bagi saya. Mudah-mudahan raperda ini yang telah disahkan ini tidak seperti itu karena sudah public hearing. Tetapi ini menjadi acuan pada Mbak Novi, Komisi Papa tetap luar biasa. Yang kedua Mas Ersal, saya melihat ada sebuah gerakan itu sebuah regulasi di itu payungnya apa Mas? Karena sangat aktif sangat aktif baik di medsos maupun di gerakan di bawah juga itu sangat aktif. Kalau kemudian perbuatan belum ada, payung hukum mereka itu apa? Payung bantuan sehingga mereka kok bisa jalan? Ada program WP ya, usaha pemuda ya. Itu saya baru mendengar bahwa ini belum ada perbuknya, tapi mereka sudah sangat masif pergerakannya dan sampai ke bawah. Yang nomor dua, yang ketiga ketiga tentang anggaran untuk pemudaan. Ketika di daerah kemudian KNPI didesakan melalui Karang Taruna yang harus diwajibkan. Sehingga kemudian organisasi kepemudaan yang lain itu tidak menjadi tercover di sana, Mas. Itu apakah dalam perda ini memungkinkan seperti Mas Aji tadi, Mbak Novi, dan kalau memang belum, ya mohon untuk dikawal untuk itu sehingga banyak pemuda di luar KNPI, di luar Karang Taruna yang juga mereka butuh anggaran. Terima kasih untuk itu, Mas Abdul. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rancik. Satu lagi, Mas Alis, monggo. 1 menit aja ya Mas, jangan lama-lama. Waalaikumsalam. Dengan adanya perda kepemudaan, apa yang dilakukan KNPI dan Komisi 4 supaya Kabupaten Tegal tetap menjadi kabupaten yang layak bagi pemuda dan anak, utamanya dalam menjauhkan dari yang namanya judi, contohnya togel baru yang baru dibahas sekarang oleh Ansor sama bangsa ini. Ya termasuk penyakit pemuda itu judi dan togel gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh KNPI? Yang kedua, kalau yang kemarin kan ada demo, barangkali dari KNPI atau Komisi 4 bisa memberikan edukasi secara yang anarki. Demo yang anarki. Itu aja wes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, barangkali ada Mas Irfan. Singkat saja Mas. Sebenarnya pertanyaannya sudah mewakili semuanya, tapi saya lebih ingin mempertegaskan saja bahwa tadi apa yang disampaikan Mbak Novi itu saya rasa benar adanya ketika perda itu sudah dibuat dengan tujuan hanya untuk memperoleh penghargaan. Jadi setelah dapat penghargaan semuanya selesai. Dan harapanku ini sebuah masukan Mbak, nanti teman-teman KNPI dan teman-teman pemuda lain mungkin sepakat bahwa kita sama-sama untuk mendesak bagaimana teknis pelaksanaan
harus segera direalisasikan dengan baik. Perbu realisasinya kan lewat perbu. Ya. Artinya perbu itu bagaimana nanti lewat DPR atau lewat teman-teman kepemudaan ini masukan, kita siap, teman-teman kepemudaan siap, KNPI siap, dan OKP-OKP lain siap untuk kalau memang dewanya tidak punya anggaran yang kita ikut memfasilitasi seperti itu. Itu saja kurang lebihnya. Ya, memfasilitasi. Itu saja Mas, kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya tetap ada backsound Slender yang ada, kira-kira begitu nggak apa-apa. Syahdu, kemarin hujan, sekarang Slender itu tetap suaranya tetap masuk ke kita. Iya, lika-liku. Atau jangan-jangan yang lain. Oke, Mbak, soal tadi apa yang pertanyaan Mas Bambang, Mas kalau memang kurang nanti disampaikan lagi. Soal sebenarnya tugas DPR selain gedung baru kan tinggal lunga apa primen. Kayak pertama gue disit wes. Sing tak akan mutane itu kok disit. Gue tak kelingi mana. Ya. Paling penting apa kokir, Mas? Sebetulnya pertanyaan itu sudah saya jawab tadi ya. Ya. Saya dan teman-teman legislatif itu tidak sesuai dengan apa yang panjenengan ungkapkan tadi. Karena untuk masalah pengawasan kita betul-betul ngawasi, apalagi kalau perda ini perda inisiatif kita. Kalau perda inisiatif dari legislatif itu kita pasti kejar, Mas. Itu kita pasti kejar. Dan kenapa? Ada itu setwan yang menyurati, dan itu betul-betul kita kejar, terutama perda-perda yang kayak kemarin Kabupaten Layak Anak yang saya garap ya, yang saya pansus itu yang saya tahu itu saya itu kejar betul. Termasuk yang kemarin setiap pertemuan dengan bupati, dengan dinas stakeholder yang ada di perda itu saya kejar terus. Kenapa akhirnya terjadi 3 tahun itu saya marah? Karena sudah bosen-bosennya saya itu memberikan pengertian ya, bahasanya pengertian lah kepada bupati dengan OPD. Ini perda ini akan segera ditetapkan dan harus perdanya itu perbuknya harus dilaksanakan, dan PPDB-nya itu besok itu baru bulan Juli mau melaksanakan perda, harusnya 3 tahun yang lalu itu bulan Maret itu baru ancang-ancang mau membuat perbuk. Itu yang marah itu kan. Nah, fungsi kami betul-betul nyata untuk pengawasan. Insya Allah untuk perda-perda yang ada itu akan kita kejar masalah perbuk, terutama perda kepemudaan. Mbak, dan di Gedok itu bulan Januari. Sudah Oktober. Iya. Ini sudah berapa bulan? Iya. Sudah inisiatif ya, kita bahasa tadi mau membuat perbuk gimana, mau kepala dinasnya aja baru pegang perda kan, itu yang miris. Saya bilang tadi miris, mau buat perbuk gimana, mau kepala dinasnya aja tadi. Atau jangan-jangan DPR tunggu sih. Ya bukan masalah DPR, kalau DPR itu otomatis kan kita bahas bareng, finalisasi bareng, baru penetapan otomatis dinas itu pegang perda gitu. Oh ada, itu ada di legislatif, ada di eksekutif, ada itu ya. Itu Mas Bambang. Kemudian Mas Rozik, itu masalah OKP ada 50 ya, 50 OKP itu boleh mengajukan anggaran. Ada persyaratan izin operasional, SK Kemenhub. Terbukti tahun ini KNPI dapat 500 juta. Itu ada ansor, ada fatayat, kepemudaan yang lain itu dapat. Itu dihibah dikeserah. Jadi silakan semua OKP 50 itu mengajukan anggaran, silakan dengan syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu ya. 21, tapi insya Allah kalau ini kan refocusing kemarin. Tahun ini kosong aja. Iya, semuanya itu kena refocusing semua. Makanya kita berharap anggaran yang sudah digelontorkan untuk COVID kita laksanakan dengan baik. Jangan sampai tingkat grafiknya COVID-nya menaik, anggaran akan kita refocusing lagi untuk gawe tuku-tuku masker mandi, but maning masalah masker mandi kan. Ya, itu Mas Rodri, itu masalah anggaran. Kemudian untuk raperda kenapa kok baru seminggu, mungkin berapa lah, tetapi ini sudah menjadi saksi
untuk KNPI. Sebelum saya bahas, Mas, ini dipelajari saat per ayat, barangkali ada yang mau ditambahkan, ada yang dikurangi. Ini saksi berdua saya dalam hal ketua pansus. Ini sebelum kita mengajukan naskah akademik ke Unsur atau sebelum sesudah sih sebetulnya Kalau public hearing itu sesudah. Iya, sesudah NA turun. Loh, ngapain kan kemudian kita diajak public hearing kalau begitu? Loh, itu kan nanti kan bisa untuk penambahan. Iya, gitu. penambahan ada pengurangan yang kita buat. Nanti sesuai nggak apa dengan kebutuhan yang kepemudaan. Itu pada saat ini kan sesuai dengan apa yang panjenengan butuhkan. Oke, Mbak, satu lagi sih Mas Walis, togel. Ya, ini memang penyakit masyarakat yang betul-betul memang harus kita berantas bersama-sama. Tidak mungkin hanya KNPI yang bisa bergerak, tetapi semuanya harus bergerak. Ini PR bersama, kita harus turun dan kita tunjukkan kalau tadi mengenai KNPI untuk turun, ayo kita turun. Dan itu saya pernah, karena saya udah bahasanya jengkel, saya lapor ke pihak yang berwajib, tidak pernah digubris, saya sendiri turun langsung untuk menutup togel. Itu betul-betul terjadi, saya turun sendiri, Mas, itu turun untuk menutup togel. Barangkali nanti bisa saya bantu, saya akan tutup. Tetapi ini PR bersama, karena kita juga punya PR yang besar di tahun 2015 atau 2016, kita pemerintah daerah menutup yang namanya Karanggondang sama Gang Doli Peleman, itu tidak hanya sekedar menutup, tetapi tidak ada binaan dan latihan lanjut. Sebetulnya saya sudah berkali-kali bicara dengan dinas, saya ingin Peleman atau Karanggondang itu seperti Gang Doli lah, yang bisa dari Peleman membanggakan. Nah, ini PR masih itu aja, masih banyak PR, apalagi nanti togel itu. Jadi kita bareng-bareng lah, Mas. Ini alhamdulillah, terima kasih apresiasi kepada gerakan Ansor yang bisa membantu untuk meminimalisir terjadinya penyakit masyarakat itu demikian. Oke, sebelum nanti closing statement ke Mas Arsal, Mas. Sebetulnya apa yang ditanyakan tadi ya? Iya, soal itu. Terus tadi layakkah sebetulnya bagi Mas Ersal Kabupaten Tegal Mas? Kaitan dengan kewirasan pemuda itu nanti juga itu program hibah dari kementerian dan pelaksananya langsung dari Bapeda. Bapeda ini membentuk tim dan KNPI sebetulnya memang diminta untuk menjadi tim ya. Saat itu nama yang kita sodorkan Mas Nizam Ketua HIPMI ya. Jadi kaitan dengan itu memang sudah langsung dikelola oleh Bapeda, dan ini yang kemarin menjadi perhatian kita bahwa Bapeda yang pada RPJMD kemarin meniadakan KLP yang kemudian difokuskan ke kewirausahaan, kita nggak setuju, Mas. Makanya kita minta untuk tetap KLP ini menjadi program prioritas. Sementara WP hanya 100 orang per tahun misalnya. Dan sekalian nyambung Mas Holis. Ini juga langkah kita KNPI menyampaikan bahwa KLP ini bukan tujuan akhir, Mas. KLP ini menjadi strategi. Makanya KLP ini harus tetap masuk ke dalam program prioritas dan masuk dalam RPJMD. Nah, kita tunggu apakah nanti setelah forum konsultasi publik Bapeda tetap menghilangkan KLP. Nah, kita tetap butuh bantuan dari Komisi 4 ya. Minta dikontrol, minta dimonitor. Kalau memang KLP ini tidak masuk, berarti ya sesuai dengan yang disampaikan Mbak Novi bahwa sekedar hanya untuk penghargaan, setelah itu udah. Perda ini sekedar untuk mendapatkan penghargaan, setelah itu pelaksanaannya, perbuknya ditinggal. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa kawal bareng KNPI juga dari Komisi 4. Oke, tepuk tangan. Closing statement dan satu pertanyaan buat saya, Mbak, soal infrastruktur kemudaan yang hari ini itu menurut saya hanya soal klaim, Mas. Ekosistemnya nggak terbangun.
Yang kedua, soal bagaimana hidupnya kreativitas pemuda belum terfasilitasi. Saya bilang bahwa co-working space itu menjadi satu kaki terhadap Creative Hub. Waktu kita manggil Kemensus ya Mas, staf sus Presiden Mas Aminuddin Ma'ruf itu, bahwa di Kabupaten Tegal itu ada co-working space, itu bagian dari pengejawantahan Creative Hub itu. Creative Hub terus diejawantahkan co-working space. Kira-kira sebetulnya apa yang kurang, dan sebetulnya dari spirit co-working space itu sebetulnya bagian dari pemerintah daerah memfasilitasi orang bergerak secara mudah. Saya pernah ngobrol sama suatu di komunitas mural dan graffiti, itu menganggap bahwa pemerintah hari ini masih menganggap bahwa itu sebagai bagian dari vandalisme. Sementara di Bandung itu sudah terfasilitasi. Ada animasi, ada komunitas film, ada komunitas permainan tradisional dan sebagainya. Sementara kita punya co-working space. Apa harapan dari infrastruktur? Barangkali juga nanti ada ini loh yang kurang, nanti kita buat seperti apanya. Soal mungkin ini akan digelontorkan miliaran untuk ngomong soal begitu. Ini soal ke depan, Mbak. Bagaimana infrastruktur, kemudian smart city juga menjadi bagian dari kepemudaan. Monggo Mbak, sekaligus juga bagian dari closing statement. Terima kasih. Di Barat dengan adanya NPI adalah tempat untuk kita berkarya, berkreasi, itu harus kita dukung ya. Kami legislatif dari awal sudah menyatakan kami apresiasi dan mendukung semua kegiatan yang ada di KNPI ataupun OPD yang lain yang pro kepemudaan. Ya. Nah, mari kita bersama-sama untuk mengawasi, tidak hanya legislatif yang mengawasi. Jadi semuanya teknis itu ada di dinas. Ya. Teknis itu ada di dinas. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk mengawasi semua kegiatan yang pro kepemudaan. Memang kita iri sekali dengan adanya Kabupaten Bandung atau Kota Bandung yang betul-betul membuka luang lepas kreatif kepemudaan. Mau apa sih? Ini loh. Sampai yang di bawah flyover pun itu kan dibuat untuk wahana ataupun taman yang pro kepemudaan. Hari Minggu untuk spot video, spot film, itu kan seperti itu. Kami juga berharap di Kabupaten Tegal itu seperti itu. Mudah-mudahan ini belum terlambat karena penetapan baru berJanuari ya. Dan iya, maksud saya Januari kan sudah penetapan, tetapi kan kembali lagi ini tadi itu kepala dinasnya aja baru pegang perda kan kayak gitu kan. Iya, makanya ini ayolah kita bareng-bareng. Saya mohon ini untuk kepala dinas atau PLT kepala dinas Porapar yang mendengar ya, ini bahwa pemuda ini betul-betul sudah apa ya, ayo kita ingin membangun Kabupaten Tegal. Tinggal kitanya yang memberikan fasilitas kepada para pemuda. Mbak, ini jangan, saya sih ini aspirasi saya. Ketika Komisi 4 mengundang dinas, kumpul co-working space dan OKP semua diundang untuk oke loh. Gini Pak digarap buat apa? Atau KNP saya kira udah hidup ya Mas soal begitu itu. Mau mbak soal itu Mbak? Iya. Saya co-working space saja. Saya apresiasi dengan adanya seperti ini. Kita jalin komunikasi ya. Kita undang semua OKP termasuk Dinas Parpora yang ada di membawahi KNPI. Kita akan ngobrol tuntas bareng. Pertama kita mengenai perda ini dulu. Perda kepemudaan ini isinya apa? Oh ternyata karena bisa jadi OPD yang lain juga belum membaca ini. Karena OPD yang membawahi KNPI saja belum pegang, apalagi OPD yang lain gitu kan. Dan spiritnya aslinya lintas dinas kan? Lintas, ini semua OPD itu pro kegiatan kepada kepemudaan semuanya. Dan itu termaktub dalam perda ya. Oke. Closing statement Mbak untuk KNPI dan semua pemuda yang ada di momentum Sumpah Pemuda kali ini. Iya. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Hari ini merupakan waktu yang manfaat untuk kita bareng bersama untuk bedah
Perda Kepemudaan. Mudah-mudahan perda ini betul-betul bisa dirasakan oleh pemuda Kabupaten Tegal, tidak hanya sekedar draft perda, tetapi bisa kita aplikasikan pasal ataupun ayat itu betul-betul mengena sesuai dengan kebutuhan kepemudaan di Kabupaten Tegal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya atau tidak Mbak? Satu kali aja. Sudah efektifkah perda kepemudaan hari ini? Ya atau tidak? Ya, sudah efektif. Kalau belum efektif, ini masih ada nanti perubahan perda sesuai dengan pengajuan KNPI atau OKP yang lain. Oke. Jadi ini akan bisa. efektif ketika juga dilaksanakan. Iya, sangat akan Oke. efektif apabila kita bisa bekerja. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Novi. Mas Ansal, tadi Mas ada beberapa item yang termasuk aspirasi saya mungkin soal co-working space dan sebagainya, soal bagaimana membangun ekosistem kepemudaan. Saya KNPI juga lintas agama, pemuda agama, lintas agama, OKP, underbow dan sebagainya. Saya kira penting untuk dihidupkan kembali lewat KNPI dan sebagainya, juga kerjasama dengan Karang Taruna dan sebagainya. Terus kemudian co-working space, kira-kira walaupun klaimnya KNPI, co-working space-nya ada di KNPI, karena KNPI lebih hidup, lebih dicari oleh pemuda untuk pertemuan dan sebagainya, lebih gampang dan sebagainya. Monggo Mas, silakan. Sekali closing statement. Ya, terima kasih Mas Samsul. Jadi adanya KNPI ini mitra strategis pemerintah sebetulnya. Tapi ketika pemerintah tidak bisa sinergi, tidak bisa akomodir apa yang menjadi keinginan pemuda, kita tetap bisa menjadi mitra kritis. Tetapi yang utama adalah mitra strategis. Kaitan dengan co-working space, ya, KNPI tidak hanya mengakomodir atau menghimpun OKP, Mas. Jadi kepengurusan kita mengakomodir juga komunitas, karena ketika kita bicara masalah pemuda tidak hanya OKP lintas lintas partai, lintas agama, lintas kepelajaran. Ada komunitas apa aja Mas yang belum dieksplor Mas? Ya, KNPI juga menghimpun komunitas Mas. Ini terobosan dari KNPI. Jadi yang sudah berhimpun ada komunitas pencinta alam. Oh iya, peduli lingkungan ya. Ya, peduli lingkungan itu sekitar ada 5 yang pencinta alam. Kemudian ada komunitas motor, ya, kemudian ada komunitas pecinta bola, ya, berbasis hobi, ada banyak terdaftar sampai 18. Persekata apa ya? Skater juga masuk. Ya. Dan memang di kita sengaja ada namanya badan khusus komunitas pemuda. Iya, ada ketuanya. Dan kaitan dengan Kabupaten Layak Pemuda juga keseriusan kita juga membentuk badan khusus Kabupaten Layak Pemuda. Ya. Kebetulan ketuanya hadir, Mas Henry, Bu Henry ada. Halo Henry, ya, di belakang ya. Ya, ini juga bagian dari pengawalan kita terhadap Kabupaten Layak Pemuda. Apa yang sudah dirintis oleh Mas Samsul, apa yang sudah diinisiasi oleh Mbak Novi, kemudian hanya ambiar ya. Tetap akan kawal, dan besok insya Allah kita akan ada fokus group discussion sekaligus mengundang Mbak Novi. Ada FGD tentang perbuk. Nah, mungkin diawali dari perda dan kemudian endingnya adalah bagaimana kita mendorong pemerintah untuk membuat perbuk. Ini saya perlu bacakan sebentar di sini. Ya, Mas. Dalam amanat perda ini di sini ada bab 6 perencanaan. Di sini dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan, sesuai tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam RPJD, RPJMD dan rencana strategis. Artinya amanat perda ini harus betul-betul dilaksanakan melalui perencanaan ini. Nah, besok kita awali dengan FGD Perbuk, akan ngawal terus ya. Akan ngawal terus sekaligus mengundang OKP. Ini ada beberapa OKP yang hadir dan juga organisasi lain. Karang Taruna, semalam juga kita baru diskusi dengan Karang Taruna. Kita akan libatkan Karang Taruna di desa-desa. Nah, ini nyambung pertanyaannya Mas Rozik, bagaimana nasib pemuda-pemuda di desa. Jadi konsep kita ini Desa Layak Pemuda akan kita dorong masuk di Perbuk. Nah, KNPI kecamatan akan menjadi leading sektor untuk menseleksi mana desa layak pemuda di kecamatan itu. Nah,
kemudian KNPI kecamatan akan bekerja sama dengan Karang Taruna setiap desa. Yang mana yang menjadi terbaik akan mewakili kecamatan itu, kemudian akan masuk ke tingkat kabupaten, maka akan dipilih mana desa layak pemuda tingkat kabupaten. Dan itu sebetulnya sudah di-SK-kan oleh bupati kan? Sudah, tapi SK belum kuat, Mas. Makanya kita akan dorong untuk dituangkan di Perbu. Iya. Redaksional desa layak pemuda akan jelas masuk. Misal kayak apa sih Mas desa layak pemuda? Konteksnya sama dengan Kabupaten Layak Pemuda, ada 5 aspek, ya, ada 5 indikator, ada anggaran dan sebagainya. Nah, tentu desa-desa yang mau atau desa-desa yang layak, ya desa-desa yang memenuhi kriteria itu. Kita bayangkan kalau kalau setiap tahun kita ada 18 berakhir tahun keberapa dan endingnya adalah semua desa akan layak pemuda. Iya, per tahunnya kita beri nominasi dan sebagainya ya. Iya, betul. Nominasi untuk desa layak pemuda dan sebagainya karena memenuhi indikator-indikator itu kan. Betul. Nah, tahun kemarin sebetulnya kita sudah melaksanakan itu, penghargaan itu. Tapi memang itu ada di mana, Mas? Desa mana itu? Pertama ada di Desa Tuwel, kemudian Desa Adiwerna dan Desa Gunung Jati. Oh, apa sih kenapa bisa begitu? Bisa oli kue loh maksudnya. Bisa oli kue. Iya. Kalau 5 aspek itu yang paling berbobot itu adalah partisipasi pemuda. Jadi contohnya misalnya di Tuwel, di sana ada rekayasa sosial yang diinisiasi oleh pemuda. Ada bank sampah, kemudian ada perpustakaan. Itu diinisiasi oleh pemuda. Kemudian di Adiwerna itu ada pemanfaatan limbah tahu yang dikelola oleh pemuda. Nah, Gunung Jati kayu yang diekspor sampai ke luar. Dan itu dilakukan oleh pemuda ya? Dilakukan oleh pemuda. Nah, kita bayangkan kalau semua desa kita beri penghargaan itu, pasti pemuda akan tergerak semua dan pemerintah desa pasti akan menganggarkan apa yang dikehendaki oleh generasi muda, DD atau ADD dan lain sebagainya. Oke, itu dan closing statement barangkali. Terima kasih Mas Samsul, Mbak Novi dan teman-teman sekalian. Luar biasa sekali kita diskusi sore hari ini. Saya yakin ya, walaupun saya belum pernah mengikuti raperda sampai belum mengikuti langsung ya raperda sampai dengan perda. Saya kira perda kepemudaan ini akan menjadi satu-satunya perda yang sangat efektif untuk masyarakat Kabupaten Jati untuk membangun ke depan, karena kita tahu bahwa kalau kita membangun pemuda sekarang maka kita akan menyiapkan pemuda masa depan. Dan kita di KNPI karena memang diamanahkan waktu itu pembentukannya oleh undang-undang, kita menghimpun organisasi kepemudaan, kita menghimpun komunitas pemuda, maka tentu KNPI akan menjadi yang terdepan dalam melakukan pembangunan kepemudaan. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira pas sekali mulai 2:30 dan hari ini belum jam 5 karena kita bisa sholat asar dan sebagainya, dan pastinya setelah ini ngopi dan alhamdulillah ada beberapa kesimpulan sementara yang bisa kita tarik bahwa perda kepemudaan belum begitu layak, tapi ketika sudah kemudian ini berbicara maka hampir mau layak, kira gitu ya Pak, bahwa mulai digedoknya sampai hari ini bulan Oktober ini menjadi sesuatu yang memang pemuda harus butuh terhadap peraturan bupati. Maka dari itu tetap KNPI dan pemuda yang lain menginisiasi untuk atau memberikan satu aspirasi terhadap bupati untuk membuat peraturan bupati. Mas Ersal, Mbak Novi atas waktunya dan kesibukan beliau, dan terima kasih semua untuk teman-teman yang lain. Satu kata dari saya, teruslah bangkit untuk maju, dan satunya apa? Semua muda itu bangkit dan kuat ya, bangkit dan bersatu untuk pemuda Kabupaten Tegal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah, bisa salam nih. Ya. Bentar. Ya Allah. Lupa. Bentar. Ya Allah. Belum.
Iya. Monggo Ki. Oke. Kalem Ki, sampai itu kaca. Wong wis ditutup kan dibuka maneh. Apa lanang wadon wis ngablak-ngablak ditutup wis pragat dibuka maneh. Saking nafsu deh Ki. Kocor ya. Oke, monggo Ki. Orang mudeng. Matur nuwun Mas Samsun. Ya. Meskipun ini menjadi sebuah anti klimaks, tapi tetap ini harus saya sampaikan. Ya, siap Ki. Bahwa untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup, Sang Bima itu mencari ilmu santen paraning dumadi. Dalam perjalanannya, santen paraning dumadi itu tidak hanya bisa diterjemahkan secara langsung ataupun secara gampangan, tapi harus melewati yang namanya tahap demi tahap kehidupan. Untuk mencapai santen paraning dumadi, Sang Bima memerlukan yang namanya banyu suci Purwitasari. Ada juga banyu suci Purwitasari sebagai landasan dasar kita untuk mencapai sebuah tujuan hidup. Tapi apakah cukup dengan banyu suci Purwitasari? Padahal ada yang namanya susuigung, susueng gali kangkung, kayugung susueng angin, yang juga menjadi sebuah alat untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup. Maka diperlukannya yang namanya susu angin untuk mencapai yang namanya santen paraning dumadi. Demikian pula yang terjadi ketika Kabupaten Tegal tetap menjadi kabupaten yang layak menjadi pemuda untuk pemuda. Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan sebuah perda, hanya sebuah banyu suci Purwitasari. Perlu adanya kayugung, gali kangkung sesuai angin berupa perbu sebagai juklak dan juknis dari yang namanya peraturan daerah. Sebab tidak mungkin Pemda Pemkab itu akan memasukkan kepentingan pemuda dalam sebuah RPJMDes-nya, dalam sebuah APBDes-nya, manakala tidak ada dasar hukumnya yang berupa perbu itu tadi. Orang pan mungkin neng desa kue anak desa layak pemuda ketika tidak bisa berbentuk sebuah perbu. Makanya mendorong kita ke sana agar keinginan kita untuk menjadi Kabupaten Tegal yang layak pemuda bisa terpenuhi, bisa terlaksana dengan baik, harus melalui jalan perbu. Ingatase para pejabat aja sampai pada khianat maring pemuda sing lagi pada berjuang kanggo awake ben bisa dadi layak. Tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk Kiserke. Terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk Kiserke yang sekeras-kerasnya. Terima kasih dan mohon maaf untuk kekeliruan ini dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kayak gitu, udah mau tahu, ya dia itu tuh pasti. Secara langsung yakin.